Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pembicaraan kita kali ini untuk membicarakan mengenai pembuatan dan pengelolaan padang penggembalaan. Pembuatan padang penggembalaan itu akan dimulai tentu saja dengan kita pertama kali merencanakan padang penggembalaan yang akan kita bangun. Kemudian kita harus menyiapkan dari mana sumber air untuk padang penggembalaan yang nanti akan kita bangun. Kemudian kita melakukan pengujian sifat tanah yang mencakup ini adalah persiapan lahan. Jadi harus sudah pasti bahwa ada sumber air, kemudian sifat tanah yang akan kita jadikan sebagai padang penggembalaan kita sudah ketahui. Kemudian kalau kita sudah tahu sifat tanah yang akan kita jadikan sebagai padang penggembalaan, maka kita lalu akan membuat pemilihan bahan-bahan yang akan kita tanam sebagai sumber pakan untuk ternak kita di padang penggembalaan. Jadi kita bisa melakukan pengujian bahan tanam sebelum kita kemudian akhirnya melakukan penanaman apabila kita sudah yakin bahwa tanaman yang kita pilih itu sudah akan dapat tumbuh dengan baik pada padang penggembalaan yang akan kita bangun. Kemudian selanjutnya tentu adalah tahap pemeliharaan dan manajemen dari padang penggembalaan. Pembuatan padang penggembalaan tentu dengan kerja keras adalah baru setengah dari capaian. Karena hal yang penting adalah setelah padang penggembalaan tersebut berhasil dibangun, berhasil dibuat, maka pengelolaan padang penggembalaan adalah hal yang sangat penting. Kesalahan pengelolaan padang penggembalaan berarti akan mengembalikan keadaan kepada keadaan semula, karena di sini akan terjadi proses suksesi tumbuhan. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, maka tanaman-tanaman padang penggembalaan yang kita sudah pilih itu dapat musnah, hilang karena pengelolaan padang penggembalaan yang keliru. Pembuatan padang penggembalaan itu memilih kita, seperti sudah saya katakan tadi, kita harus melakukan pemilihan spesies rumput atau leguminosa yang akan kita tanam. Jadi kita harus tepat memilih spesiesnya, spesies yang tumbuh, berproduksi dengan tinggi, dan dengan biaya yang rendah. Kemudian selanjutnya kita harus mempelajari tentang bagaimana proses pemangkasan dan penggembalaan. Jadi defoliasi dan penggembalaan. Jadi kita harus memperhatikan siklus nutrisi, kapan tanaman itu pada fase pertumbuhan, fase vegetatif, sebelum pembungaan, sesudah pembungaan, dan setelah terjadi pembentukan biji dan kemudian biji luruh. Jadi ini akan menunjukkan siklus nutrisi, kandungan nutrisi dari tanaman yang ada pada fase-fase pertumbuhan tersebut. Kemudian kita harus memperhatikan kapasitas tampung. Jadi berapa ekor ternak yang dapat kita pelihara dengan produksi pakan hijauan yang tersedia dari padang penggembalaan yang kita bangun. Kelebihan dari kapasitas tampung itu akan menyebabkan terjadinya overgrazing. Jadi terlalu banyak ternak yang merumput dibanding dengan kapasitas produksi tanaman, sehingga nanti bisa terjadi gulma akan tumbuh dengan cepat, akan mengambil alih populasi dari tanaman yang kita inginkan,
sehingga kemudian padang pengembalaan produktivitasnya semakin menurun karena akan lebih banyak gulma yang ada pada padang pengembalaan. Kemudian kalau kurang dari kapasitas tampung itu undergraze, jadi ini akan juga menyebabkan pertumbuhan gulma juga, dan kualitas dari padang pengembalaan itu menjadi rendah karena rumput yang kita tanam, hijauan pakan yang kita tanam itu terlalu tua, menua, sehingga proses kandungan nutrisinya menjadi rendah, sehingga produksi juga menjadi turun. Kemudian kalau terjadi undergraze, kita harus membuat manajemen pemangkasan dengan mesin. Jadi bisa bila perlu maka kelebihan produksi hijauan itu kita harus panen dan kemudian disimpan sebagai cadangan pakan untuk pada masa-masa yang diperlukan. Pengelolaan padang penggembalaan itu akan menyangkut, pertama kita harus melakukan penggembalaan bergilir. Jadi harus dibuat pedok harus dibuatkan pagar, baik pagar hidup maupun pagar elektrik untuk melakukan pengaturan penggembalaan. Penggembalaan dipisah berdasarkan umur dan bobot sapi untuk memastikan supaya semua ternak akan mendapatkan pakan yang cukup. Kemudian harus juga dibuatkan pedok khusus untuk induk dan anak supaya dapat diperhatikan, karena induk dan anak akan membutuhkan perhatian yang tersendiri. Yang kedua selanjutnya adalah pengaturan penggembalaan. Kita harus menentukan berapa jumlah pedok yang dibutuhkan sekaitan dengan berapa jumlah ternak yang kita pelihara atau kita akan tempatkan pada padang penggembalaan kita. Kemudian ini berkaitan juga dengan penentuan luas pedok, berapa ternak yang akan merumput, berapa produksi, berapa luas pedok untuk menghasilkan jumlah hijauan yang cukup bagi jumlah ternak yang dilepas. Jadi ini juga akan menentukan kapasitas tampung, berapa ekor ternak yang kita taruh di dalam suatu pedok yang tertentu dengan luasan tertentu. Yang ketiga selanjutnya adalah perlu kita memelihara sumber air. Sangat penting karena ini air adalah hal yang sangat material yang sangat dibutuhkan di dalam pemeliharaan ternak untuk kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan pemeliharaan tanaman. Yang keempat adalah perlu kita melakukan suplementasi nutrisi. Jadi mungkin perlu kita menanam tanaman leguminosa dalam rangka untuk menambah konsumsi protein, karena leguminosa adalah tanaman yang memiliki protein yang tinggi sehingga dapat melakukan suplementasi terhadap nutrisi rumput yang ada di padang penggembalaan. Kemudian perlu mungkin melakukan penambahan pemberian mineral brok, dilakukan per oral atau mungkin kita lepas di padang penggembalaan dengan shelter dengan dalam bentuk penampungan garam yang bisa dikonsumsi sendiri oleh ternak ketika diperlukan. Mungkin perlu pemberian konsentrat khususnya untuk melakukan flushing pada ternak-ternak bunting dan ternak melahirkan. Ini bisa berupa mungkin limbah pertanian atau bisa juga melakukan dengan putak atau bahkan konsentrat jadi. Kemudian perlu juga kita perhatikan memungkinkan untuk melakukan penyebaran benih legum melalui ternak. Artinya pada tanaman-tanaman leguminosa pohon yang di dalam leguminosa yang ditanam itu dikonsumsi oleh ternak, kemudian benih menyebar melalui kotoran ternak misalnya. Yang kelima, manajemen kesehatan sangat penting. Perlu kita melakukan misalnya pemberian obat cacing secara teratur, pemberian obat anti caprak melalui dipping atau melalui spraying. Jadi pencegahan penyakit lebih penting, karena kalau sudah terkena parasit atau penyakit di padang penggembalaan sulit untuk melakukan penanganannya, dan penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga dengan demikian perlu kita melakukan pencegahan. Kemudian perlu ada suatu pedok karantina untuk ternak, baik untuk pengecekan penyakit
terutama untuk penyakit menular. Dan juga wilayah karantina khusus ini bisa untuk dilakukan juga, dimanfaatkan untuk melakukan tes untuk mengamati, mengevaluasi performa produksi dan reproduksi dari ternak yang ada. Yang keenam, kita perlu melakukan stok pakan. Jadi pedok dengan kapasitas terlalu tinggi, maka perlu kita menambahkan pakan-pakan yang kita panen atau kita awetkan sehingga kebutuhan menjadi tercukupi. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah program reproduksi. Jadi perlu ada pengawas reproduksi khusus, perlu program sinkronisasi birahi dalam rangka memudahkan penanganan kebuntingan dan kelahiran serta keserempakan di dalam pelahiran dan pemeliharaan anak-anak sapi. Perlu mungkin kita melakukan program flushing untuk persiapan kawin, dan tentu saja program perkawinan. Apakah kita akan melakukan program perkawinan dengan melakukan melepaskan pejantan terpilih, terseleksi di lapangan bersama-sama dengan induk, atau kita melakukan program perkawinan melalui inseminasi buatan. Yang kedelapan adalah kita perlu membuat satu lembaga pengelola. Ini sangat penting, perlu untuk nanti mengatur rotasi, mengatur pengeluaran dan pemasukan ternak, serta tentu saja untuk pemeliharaan padang penggembalaan supaya kualitas padang penggembalaan tetap terjaga. Sehingga dengan demikian produktivitas ternak juga akan tetap terjaga. Yang 9, penanganan gulma. Gulma adalah tanaman atau vegetasi yang tidak diinginkan tumbuh, yang merupakan tanaman pengganggu. Jadi perlu ada pengaturan jumlah ternak, lama merumput sesuai dengan kapasitas tampung. Kita perlu melakukan program penggembalaan secara teratur. Hati-hati dalam menggunakan herbisida. Dalam program penanganan gulma perlu kita hati-hati apabila kita menggunakan herbisida, karena herbisida itu dapat membunuh ternak. Program slashing dan pemupukan ini menjadi program yang harus diperhatikan. Ini adalah jenis-jenis tanaman untuk padang penggembalaan. Jadi ada rumput, macam-macam jenis rumput, terutama jenis-jenis Brachyria, ya. BD, Brachyria decumbens, Brachyria blizantha, ada Digidaria, kemudian ada Paspalum, ada Panicum maximum. Kemudian selain itu juga mungkin kita perlu untuk melakukan penanaman dengan legum-legum merambat, legum-legum kecil seperti Centrosema pubescens, Stylosantes, Arachis Pauraria, Arachis pintoi, Arachis glabrata. Ini adalah jenis-jenis legum yang mungkin bisa kita masukkan. Kemudian mungkin juga perlu ada legum pohon seperti Laucana, Lamtoro, ada Gliricidia, Kamal, kemudian ada Kaliandra, ada Bauhinia, dan seterusnya. Demikianlah kuliah kita untuk pembangunan dan pengelolaan padang penggembalaan. Kuliah selanjutnya nanti akan kita lakukan untuk kualitas padang penggembalaan. Kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.